Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. BMW 318 IE30 adalah salah satu keluarga BMW seri 3 yang dijual sejak tahun 1982 hingga 1994 di Jerman. Namun, di Indonesia, mobil ini pertama kali muncul pada tahun 1986 dan hanya tersedia dalam varian sedan 4 pintu saja. Mobil ini menjadi sangat populer di kalangan anak muda era akhir 80-an dan awal 90-an. Dikarenakan saat itu mobil ini ikut hadir dalam film Catatan Si Boy dan langsung menjadi tren di kalangan anak muda saat itu. Untuk pasar Indonesia, BMW E30 ini hanya dijual dengan mesin 4 silinder SOHC 8 valve berkapasitas 1800 cc. Pada awal kemunculannya, BMW memasangkan mesin M10B18 atau banyak disebut dengan mesin M10 dengan sistem injeksi Jetronic di seri keluaran awal ini. Lalu pada tahun 1987 bersamaan dengan versi faceliftnya, BMW mengganti mesin M10 dengan mesin M40B18 atau yang biasa disebut mesin M40. Walaupun mesin M40 ini hampir sama dengan mesin M10, namun terdapat perbedaan pada mesin M40, di mana pada mesin M40 ini sudah memakai sistem injeksi Bosch Motronic yang jauh lebih canggih menggantikan sistem injeksi Jetronic. Lalu pada bagian transmisi, di pasar Indonesia mobil ini tersedia dalam transmisi manual 5 percepatan dengan penggerak roda depan. Pertama kali muncul, mobil ini memiliki bentuk bumper depan khas American style dengan model yang lebih besar, ditambah krom yang banyak pada bagian atas bumper. Di bagian bumper belakang pun modelnya hampir mirip dengan bumper depannya. Lalu pada tahun 1987, BMW E30 mengalami facelift. Pada facelift ini, model bumper depan berubah menjadi lebih tipis dan aksen krom pada bumper sudah tidak ada. Begitupun pada bumper belakangnya, aksen krom pada bumper belakang sudah dihilangkan dan mengikuti model bumper depan yang facelift. Di bagian depan model facelift, sudah terdapat fog lamp yang letaknya berada di bawah lampu sen depan. Selain itu, lampu utama yang digunakan BMW E30 ini sudah menganut model proyektor. Untuk lampu belakangnya juga mengalami sedikit ubahan berupa motif kotak-kotak, dan model facelift ini akrab disebut juga dengan sebutan BMW E30 seri 2. Lanjut ke bagian fitur. Untuk fiturnya sendiri ya bisa dibilang standar mobil Eropa, malah beberapa orang menganggap fiturnya terlalu sederhana untuk sekelas mobil Eropa. Tapi jika dibandingkan dengan mobil Jepang di masanya, fitur BMW E30 ini masuk dalam kategori canggih, di mana AC, power steering, power window, central lock, sampai electric mirror sudah tersedia pada mobil ini. Lalu pada bagian keselamatan, BMW E30 ini sudah dilengkapi dengan rem cakram di keempat rodanya. Bahkan untuk edisi keluaran terakhir tahun 1991, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ABS. Untuk perawatannya, mobil ini tergolong mudah dirawat untuk kelas mobil Eropa. Bahkan pihak BMW Indonesia pun masih menerima mobil ini untuk servis dan penggantian spare part di bengkel resminya. Tapi beberapa spare part itu juga harus inden mengingat usia mobil ini sudah berusia 30 tahunan. Jadi pihak BMW Indonesia tidak lagi melakukan penyetokan dan harus order ke prinsipalnya terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir, banyak kok bengkel-bengkel spesialis BMW di luar bengkel resmi, dan para bengkel spesialis tersebut juga menjual spare part dari mobil ini.
Kelebihan BMW E30 adalah sensasi berkendara yang menyenangkan dengan mesin yang bertenaga, namun tidak melupakan kenyamanan khas mobil Eropa. Desain mobil ini walau sudah ada sejak era 80-an, namun masih tetap berkarakter sampai sekarang. Sedangkan untuk kelemahannya, diantaranya ada pada airflow meter, komponen yang sering banget rusak dan vital karena bila sudah rusak, mesin susah langsam atau bahkan tidak hidup sama sekali. Biasanya, kerusakan pada airflow meter disebabkan oleh karbonnya yang habis. Lanjut lagi, sistem pendinginan mesin mobil ini dikenal cukup lemah, terutama pada kipas-kipasnya. Makanya, harus dapat perhatian ekstra jika tidak ingin mobil mengalami overheat. Lalu, pada power steeringnya, banyak ditemukan seal bocor atau batang krom yang baret sehingga setir menjadi berat ketika dikemudikan. Selain masalah tadi, masalah yang paling serius adalah masalah karat yang ada di mobil ini. Untuk mobil dengan usia 30 tahun lebih, maka sudah bisa dipastikan unit-unit yang ada di pasaran pasti memiliki masalah karat. Dan bagi beberapa penggemar BMW E30, masalah karat ini menjadi masalah yang jauh lebih serius jika dibandingkan dengan masalah pada mesin. Untuk masalah harga mobil ini beragam. Harga 15-25 juta biasanya untuk mobil yang kondisinya kurang baik, perlu waktu dan biaya ekstra untuk restorasi. Lalu harga 25-35 juta biasanya itu untuk kondisi sedang, di mana bentuknya sudah rapi, namun terdapat beberapa komponen yang tidak original. Sedangkan pada harga 40-50 juta, biasanya itu untuk mobil yang masih dalam kondisi ori, namun tidak terurus, seperti catnya yang kusam hingga joknya yang pecah-pecah. Untuk kondisi mobil yang rapih dan siap pakai, biasanya itu harganya sekitar 50 juta ke atas. Dan terakhir untuk kondisi mobil yang istimewa, itu sudah tidak ada harga pasarannya lagi, bisa-bisa di atas 100 juta. Tapi semua harga tadi hanya kisaran ya. Untuk ukuran mobil hobi seperti BMW E30 ini, harga unit biasanya tergantung ke si penjual sih, suka-suka mereka aja mau jual berapa. Demikian ulasan singkat kita tentang BMW 318i E30. Mobil yang menurut saya ganteng banget dan berkarakter di luar keruwetan akan cara merawatnya. BMW ini sebenarnya bukan mobil yang cukup rewel ya untuk kelas mobil Eropa, tapi memang diperlukan mental khusus dan uang yang cukup jika mau beli mobil ini. Terus mobil ini juga kayaknya diapain juga tetap pantes, nggak norak. Mau dibikin untuk performa bisa, mau diceperin bisa, restorasi total pabrikan bisa, atau mau dijadiin barang dagangan juga bisa. Tapi ya itu, dengan segala kekurangan mobil yang sudah saya sebutkan, apakah Anda siap memelihara mobil ini? Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.